Mungkin bisa karena dia berani, terus dia punya ya mustika lah yang dia punya yang bisa nyembuhin orang gitu kan. Ada Lihat cincin. tapi ya diceritain dia tante. Iya. Tapi terus saja belok ke kanan. Nyebrang gitu Pak. Oh, ke sana, nyebrang ke kanan. Sekarang bisa nih. Ya ada yang punya ya, jadi setan itu sebenarnya itu adalah devil kan, setan. Nah, terus karena si setan ini ingin membuat urban legend tempat ini ditakutin kayak gitu kan, dia membuat suatu ada orang mati nih, pastor beneran matinya mah. Yang paling ditakutin kan adalah kuburan Kristen ya. Karena kuburan setan itu adalah si pastor bule yang tinggi besar. Nah, selamat datang di channel Horror Millennial, channel yang membahas tentang hal-hal mistis, misteri, dan urban legend yang masih hidup dan dipercaya generasi milenial sampai sekarang. Kami, tim cerita horor milenial, akan bertandang ke TPU Jeruk Purut, Jakarta. Tempat yang diyakini bersemayamnya pastur tanpa kepala. Konon katanya, hantu Jeruk Purut hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang mengelilingi pemakaman tersebut sebanyak 7 kali. Jumlah orang yang mengelilingi pun harus ganjil. Akankah tim cerita horor milenial dapat melacak keberadaan pastur tanpa kepala? Apakah itu nyata atau hanya ilusi semata? Selamat datang di cerita horor milenial. Kali ini kita ada di tempat TPU pemakaman Jeruk Purut, dan gua Bimo Dan gue Disa. gua Ana. Oke, kami di sini ingin melacak keberadaannya Pastur yang udah sangat Legendaris terkenal ya. terkenal di Jeruk Purut ini. Mungkin kita bisa bertemu pada malam ini. Pasturnya tanpa kepala kan? Iya. Biasanya ditambah dengan suasana yang mendukung di sini, bisa melihat si pastur tersebut ditambah mendukung. Semoga kita beruntung, kita bisa ketemu karena kan mitosnya pada saat hujan turun pasturnya itu keluar. Nah, saat ini kita lagi hujan, ya semoga kita beruntung untuk ketemu sama pastur. Ya. Dan nanti kita akan pisah tim. Ya. Jadi kita berenam nih. Ya, kita berenam. Sama tim kru kamera. Iya. Kita akan pisah. Gue Disa sama Kana. Ya. Untuk menelusuri wilayah sini, sekitar sini, pemakaman pemakaman sini. Nanti si Bimo akan berwawancara dengan narasumber Pak Ook sebagai Kuncen di sini. di tempat ini. Oke, kita langsung aja ya. Untuk Kita mulai ke sana aja ya guys ya. Nanti Bimo lo bisa temuin Pak. Oke. Yang berada di TPU Jeruk Purut ini. Babe dari tahun 90 sampai sekarang berapa tahun? Itu Ada 30-an lebih ya. 3 bulan lebih ada kayaknya. Nah itu dari tahun 90 sampai sekarang. Babe jalanin ya, enjoy aja Babe. Urusannya sama yang hantu-hantu aja sih, Iya benar. nggak sama yang lain. Nah, kalau sejarah dari pemakaman ini sebelumnya ini apa ya? Dulu sebenarnya wakaf. Oh, apa? Nah jadinya di sebelah kanan Babe nih, yang yang bukan utama lah, yang mau diperuntukkan untuk wakaf. Ternyata lama-lama makin rame, ada alih sama pemerintah. Diperluas gitu. Nah, setelah diambil sama pemerintah ya otomatis lah jadi TPU, Taman Pemakaman Umum gitu. Sampai sekarang lah gitu.
Kalau rasain apa? Pengap. Makin ke dalam tuh Makin makin pengap. makin berasa kita kayak merinding, kaki gue tuh kayak lemes, terus kayak Ini apa? Sesak nafas ya. dan karena masker sih. Tapi makin lo ke dalam tuh kayak makin ada yang mau himpit. Ya, semakin dalam tuh makin kerasa banget. Kaki gue tuh Sesak nafas. kaki gue Merinding. Iya, merinding. merinding. Jadi cuma di bagian kaki. Dan aku ngerasanya sesak nafas banget di sini. Padahal di situ deket jalan raya ya, tapi makin ke dalam. Pemukiman juga kan, Iya. di dekat sini tuh pemukiman. Tuh lo lihat tuh di situ ya. Itu kan jalan raya banget. Jadi makin kesini, Makin makin kesini tuh dalam, makin makin aromanya sesak. bukan aroma orang hidup. Iya. Tadi tuh pas awal mula juga, pas mula kesini datang kesini, disambut sama suara tokek 3 kali di depan situ. Ya berarti yang di welcome ya. Iya. Kan kalau galau ganjil tuh Iya, magic ya. ganjil. Enak banget ya. Buang karena masker di sini. Ditambah di sini gerimis ya, mendukung banget udaranya. Jadi pada mitosnya kalau pastur itu suka keluar. Nah, setiap gue ngomong pastur pasti ada bunyi tokek, iya nggak? Tokek, iya. Lo perhatiin kan? Nah, jadi itu deket banget, ya kan? Iya, iya Bang. Jadi tuh gue ada feeling dari sebelum gue kesini itu, gue bahkan udah dikasih tahu namanya pastor itu siapa. Dan katanya kalau kita manggil dia di tempat ini, dia akan menampakin diri. Coba nanti kita makin ke dalam kita rasain apa ya. Tapi yang pasti gue udah merinding banget di kakinya. Iya sama, gue juga udah merinding, udah gemeteran kaki. Iya. Padahal itu deket banget Deket loh. Di banget. sebelah situ tuh banyak rame, banyak orang lewat. Iya. Tapi makin di sini bukan karena kita takut, enggak. Biasa gue juga ke kuburan biasa. Tapi ada Iya, makin beda. kesini halonya tuh makin beda. Dan ya kita deket jangan sangat hati-hati ya. Soalnya hujan. Beh, di sini kan katanya terkenal dengan kankerannya ya. Iya benar. Ya. Nah, apa namanya? Katanya di sini juga ada pastur kepala buntung. Oh, nah, iya. itu bisanya kayak gimana tuh, Bu? Itu wilayahnya belakang Babe nih. Oh. Sebenarnya dia tuh kalau penampakan, kalau nggak diusilin gitu, nggak kita iseng gitu, dia utuh kok. Itu. Tapi kalau orang sok berani, sok nantang, biasanya sih kayak pastur gitu gimana sih? Misalnya kayak ya di mana sih yang di kalau di apa sih di gereja gitu. Oh. Cuman dia dominan sama hewannya itu. Oh, ada anjingnya. Gitu. Ada dia ada anjing, ada anjing, ada dia gitu. Ya terus aja gitu. Babe pernah melihat? Itu Babe terakhir dikasih lihat itu tahun 97. Oh, sebenarnya. Jadi Babe dulu nggak percaya. Kalau Babe generasi ketiga nih. Iya. Dari kakek itu makanya di situ. Bapak, Babe. Oh, oke. Babe udah nggak mau lagi ya terpaksa ya. Ke anak, ponakan, ke sepupu nggak boleh orang lain. Oh, Satu darah, turun menurun. Oke. Gitu. Babe sudah ada calon Babe itu dari anak Babe. Itu nggak boleh dipaksa. Oh, nggak bisa ya? Jadi dari batin dia, dari batin Babe. Oh, jadi kemauan dari anaknya. Nah, itu aku nggak percaya apa iya gitu. Pastur kepala buntung. Gitu. Iya. Itu 97 tuh Babe mau beli nasi goreng tuh. Gua belum ada lampu, aku baru jalan raya doang. Tukang dagang nggak berani. Iya, Babe benar. lapar nggak? Mm-mm. Sini tuh sampai. Nah itu kan ada pelapatan tuh yang terang tuh. Kira-kira 10 meter tuh Babe udah gini. Ini siapa orang? Kok jam 2 begini ada bawa anjing gitu. Itu Babe belum nyadar bahwa itu patut. Tapi penampilannya utuh sih. Nah, Babe mau melin nih. Jangan sampai ke makam habis itu. Nggak boleh. Nah, begitu pas 5 meter lagi di situ Babe sadar. Ya Allah, ini yang namanya pastur. Dikis tuh anjingnya udah kayak mau nerkam Babe aja begitu. Matanya merah, lidahnya ada 50 cm itu. Dia duduk aja sama Babe tuh hampir sama. Dia duduk, Babe berdiri hampir sama. Oh, tinggi banget ya. Udah tinggi banget, udah gitu. Ini pesen Babe, pesen kakek nih. Kalau lu ketemu dia, lu jangan takut dan jangan menantang.
Terus lu beri hormat aja sedikit aja, beri hormat. Otomatis ya babe beri hormat sedikit, dia kayak orang Jepang gila lagi. Iya. Babe begitu sedikit gitu, udah gini. Alhamdulillah, bener-bener nggak ada, hilang. Nah rumornya di situ orangnya itu wilayahnya itu yang ada lampu neon tuh, yang lampu yang di tengah tuh. Iya. Jadi pakai babe apa di sisi situ, cuman nggak tahu yang mana. Kan udah begini, udah tumpuk-penumpuk. Iya. Oh, tadi makamnya di situ. Iya, itu kan terjadi. Itu belum mandang. Iya. Yang penting gua kubur dulu deh. Dia agamanya apa? Yang penting gua kubur dulu kan zaman dulu namanya. Tapi kalau sama yang nggak percaya, apa dia sih? Itu pas dari tahun berapa tuh? 80, 90 itu banyak yang ini loh, yang kesini ya, pengunjung ya. Jadi kalau untuk sekarang udah jarang ya? Udah paling kalau yang ada yang abal-abal. Oh, nggak asli dia? Bukan, itu yang jin menyerupai. Oh, okay. Anjingnya juga bukan ini. Anjingnya bukan apa sih? Bukan yang beneran ya? Iya. Ya, bagaimana? Justru yang begitu babe ngeliat babe langsung hilang. Tapi kalau anak-anak udah nyari, muncul lagi. Bahkan kita sih. Ya namanya jin kan bisa berubah jadi apaan aja kan? Iya benar. Jadi tukang bakso bisa. Namanya jin. Iya. Itu. Gue pengen banget ngeliat ke arah-arah sana gitu ya. Ya, kayak ada yang manggil. Ada yang manggil ditambah Kayak apa di situ? Kalau gue sih lihat kayak di antara rimbunnya ada mata-mata banyak gitu ngeliatin ke sini. Tertangkap sama lo nya gitu ya. Kalau gue tadi ngeliatin masih sih sampai sekarang ya, mereka tuh pada ngeliatin ke arah sini gitu, kayak lo pada mau ngapain di sini gitu kan. Oke udah apa-apa. Mau dorong gitu. Mungkin dia nggak. licin juga kan karena hujannya. Ini auranya masih merinding. Tapi nggak separah nggak tadi ya. separah di pohon tadi gitu ya? Nggak sesak nafas. Nggak sesak nafas. Sesak nafas di sini lebih Merinding, tapi gue nggak. aku lebih bisa nafas yang. Ya, dan gue ngeliat itu di situ tuh. Lo bisa ngambil nggak? Gue liat di situ tuh ada orang gede banget di situ. Gini kan tuh. Itu gede banget, hidup dia. Pakai baju gitu, kayak duduk bersila gitu tuh. Terus kayak auranya tuh kayak cuma ngeliat sih, tapi kayak auranya lebih ke lu jangan kesini. Aku nggak bisa nafas gitu. Di mana? Oh itu tuh ya. Pada sebelah kanan itu seperti hitam. Cuma dia berdua ya. Yang menjaga diri kita. Iya, kayaknya kita ada pohon juga nih. Tapi emang yang paling kencangnya yang Di tadi ya, tadi, di pohon tadi ya, tengah-tengah ya. Karena setiap kita berinteraksi dia memberikan sinyal-sinyal Pakai toke kayak gitu. pakai toke, suara toke jelas banget. Apa kita balik lagi ke sana coba? Iya, kita coba ya. Balik ke sana. Soalnya makanya sana nggak ada jalan sih. Iya. Walaupun sebenarnya ada juga yang lagi ngeliat-ngeliat, tapi kayak cuman Kayaknya kepo kita balik doang lagi mau aja. ngapain dia gitu kan. Kita mau ngapain di sini? Kita coba balik ya. Dengar nggak tadi suaranya? Gue lihat di situ tuh ada sosok kayak kuntilanak gitu. Ya udah biarin aja. Itu mau ngeliatin doang sih. Kita udah sampai. Jadi kita mending balik aja deh. Ya udah. Nah ya,
agak kurang kontrol gitu. Gue sih ngerasanya kayak agak kurang nerima ya. Coba deh lo sorot sini. Tuh sorot di situ. Karena di situ kayak yang gue di sini gitu. Kayak manggil. Bener sih manggil gitu kan. Kayak lo pengen lihat gitu. Tapi dia kayak malu-malu nunjukin gitu ya. Tapi gue punya strong feeling di sini nih. Yang ini. Gak tau ini gue pohon apa. Gue juga baru pertama kali ke tempat ini. Sama aku juga baru. Tapi gue jelas waktu datang di sini Langsung terakhir tertarik panggilnya ke arah sana. Iya. Tertarik dibanding sebelah ke sana, aku lebih tertarik. Iya. Kalau kayak setan-setan yang standar gitu kayak kuntilanak apa, genderuwo ya banyak di sini. Cuman ini energinya agak lebih gede, mungkin udah usianya udah ratusan tahun kali ya penunggunya. Tapi lu center aja nggak apa-apa, kali ntar mungkin nangkap di kamera. Biasanya suka tunjukin kok. Tapi kalau kayak kuntilanak kayak gitu banyak. Cuman mungkin ya energinya nanti kalau lebih gede. Satu pagi ya, jam 12 malam, kalau masih jam 11, jam 10, belum kuat, tapi pas ketangkep di kamera. Nah itu cuma kayak bayangan atau apa. Aku pengen banget selalu ngeliat gitu. Iya, jadi kayak ada yang manggil dan itu tuh sebenarnya mungkin selain juga penunggu di kuburan ini, tapi ada yang lain juga di kebun-kebun bambu gitu. Hati-hati ini. Licin lo bisa nanti Takut nginjak sesuatu juga ya. terus nempel ngikut ke rumah. Di jalan. Kita sini aja ya. Terus nih kayaknya ada yang, jadi makam Jurukpurut tuh banyak tempatnya kan. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Nah ini yang campur yang baru, istilahnya baru kita campur sama penduduk aja. Hawa kematiannya, hawa makhluk tak kasat matanya juga makin ke dalam makin banyak. Ya kita makin hujannya makin deras di sini doang. Deras banget di tempat. Tapi di sini doang. Iya. Oke, gue ngeliat kayak ada nenek-nenek di sini nih. Oke, pohonnya. Iya, neneknya lagi duduk di situ. Oke, udah. Dia agak tua juga. Tapi nama masih nanti ngikut kita. Tapi kalau di sini selain faktor itu ada yang lebih menyeramkan lagi? Banyak. Contohnya di tua. Di pohon kembar kan nih baru di Kebang aja satu. Kan satu apa sih? Tadi ada 3. Jadi yang satu ini mati. Jadi yang tinggal pinggir sama pinggir aja. Itu kelihatan pokoknya yang pinggir. Kalau sumur tua itu umurnya udah Untuk aku tahu gak kisah awal kenapa dia bisa menjadi faktor kepala buntung gitu? itu udah kakek babe nih, katanya kakek babe yang ngalamin. Itu kan dia korban pembantaian. Jadi pasturnya dibantai, anjingnya juga. Yang namanya dulu kan pejuang kita kan, lihat orang Belanda kan Yang sikat aja sih kesel banget ya enggak? Wah ini dia nih apa penjajah pengkhianat ya kan, keroyok. Jadi kayak kesalahpahaman gitu. Habis merdeka udah katanya. Kakek babe bilang, kakek babe semuanya pejuang itu. Bener. Pejuang kakek babe, bapak babe juga pejuang juga gitu. Untuk spot yang menyeramkan di sini gimana gitu? Iya, belakang babe tuh, ikonnya tuh. Oh tuh yang pohon itu ya? Pohon benda itu. Itu kalau makhluknya udah pada pergi, yang jaga pusaka. Apa? Rubuh. Rubuh. Tapi sementara ini ya karena dia belum pada pergi, masih berdiri ya? Iya. Makanya kalau ada orang yang sok nantang gitu, gue pengen dia sendiri. Tapi gue nggak temenin dong, terserah babe katanya. Tapi lo kalau kamu nggak mau gimana? Apa be, saksinya temen-temen gue. Oh iya. Nah, ditaruh sini. Itu masih ada daunnya tuh. Taruh, yang deket-deket lo, 2 meter aja. Bilang, aduh, ini orang kok kuat ya. Biasanya 10 menit aja sendiri udah kacir-kacir. Ini hampir setengah jam. Wow. Akhirnya si temennya cewek ini, beh, lihat dong temen gue tolong. Kok gue nggak batin gue nggak enak. Saya cari, nggak ada.
Ini kemana itu? Kemana ini manusia? Kan Babe bertanggung jawab dong. Walaupun dia yang bertanggung jawab, Babe harus ikut juga kan. Iya benar. Babe cari ada 10 menit udah putus asa, kemana nih anak? Apa dia ke sana jalan, ke bawah, Babe cari nggak ada. Balik deh, terserah lah, gitu kan. Jadi Babe lihat di slip ini makam. Di sana tuh slip tuh. Ini kayak apa nih kok pocong gitu. Babe deketin, ya ampun, dia Di bawah? iya di bawah, tengkurap gitu. Babe balik tuh. Astagfirullahaladzim, itu mukanya semut mulu. Berarti udah lama. Iya. Berarti udah lama dia. Kalau 5 menit 10 menit mah belum begitu. Berarti udah lama tuh. Pas mungkin Babe keluar, dia udah jatuh. Iya misalnya. Gimana caranya nih? Berat banget lagi, orangnya gede banget. Udah Babe panggil temen-temennya. Gimana Be? Ikut gua 6 orang. Oh banyak Be, ikut gua dulu. Temen saya mana? Iya yuk cari. Begitu sampai sini jalan masih ngomong aja. Deket, mana temen saya Be? Tuh. Wah, pada kaget. Terus gotong keluar. Karena tuh yang di mobil tuh ditidurin, obatin jadi 10 menit sadar. Dia langsung peluk Babe gitu, nangis minta maaf. Saya sok Be, saya menantang. Dia datengin yang tinggi gede ya? Iya Be. Nah itu lo lawan. Pantes. Mau begitu aja, itu lo lawan. Gua aja sebagai sih udah lama banget, gua nggak berani nantang dia. Lo sok-sokan. Gini, pertama gini Be, saya ingat pas Babe baru sampai sini nih katanya tiang listrik. Kok ada manggil saya, kok kenal nama saya. Saya giniin, apa lo? Sok akrab lo, begitu. Dan apa makhluk nih gitu. Udah. Be, terima kasih ya udah mau jadi narasumber kita. Sama-sama. Dan maafin nih jadi hujan-hujanan. Nggak apa-apa, Babe udah biasa. Iya. Gimana nih pesan Babe nih? Kalau misalnya ada orang penasaran, gue pengen deh gini-gini. Boleh sendiri, Babe taruh. Babe taruh. Bukannya menantang, bukan. Ingin coba aja gitu. Dilihat apa nanti, lihat apa gitu. Oh, kalau ada yang penasaran ya, Be. Tuh, teman-teman kalau ada yang uji nyali di sini bisa ke Babe Oop. Langsung, kalau yang penasaran Babe taruh sendiri. Itu pohon benda ya. Itu pohon benda yang katanya Keramat banget ya. keramat. Dia kalau dia tuh kayak ada pintu masuk gitu kan. Iya. Kayak punya ruangan Jadi punya dimensinya sendiri, kayak ada pintu. Banyak yang menghuni di sini. Tapi tadi gue lihat barusan kelebas di situ. Di bawah pohon kayak bayang putih, tapi kayaknya biasa tuh kuntilanak daerah sini sih kan banyak banget kuntilanak. Iya, karena kan pohon ya, banyak banget pohon. Jadi kayak kadang kuntilanak tuh juga Terbang dari sana ke sana. Iya, ngedistract kita gitu loh. Kalau lo bisa sih Pik, nanti Rafiq tuh gambil aja sudah apa ke arah semua pohon tuh mereka kalau teman-teman bisa lihat gitu tuh milenial mereka tuh pada gelantungan gitu, berjalan kaki, terbang gitu. Waktu tadi sih gue lihat gitu, mereka pada loncat-loncat dari satu pohon ke pohon lain. Iya. Jadi tuh karena saking besarnya lu cuma ngeliat ke bagian bawahnya doang. Iya, badannya doang gitu, sosok yang menempati si pohon benda itu. Tapi kalau Pas ngomong gitu langsung kayak mataku agak apa ya? kalau gue sih dari tadi emang tertarik kan, mungkin yang bawaan gue tuh juga cewek kan. Jadi ya dari tadi tertariknya sama saya. Udah ada kuntilanak yang terbang-terbang gitu dari satu pohon ke pohon lain. Jadi banyak banget kalau bisa dibilang nih koloninya kuntilanak yang ada yang putih, ada yang merah, ada juga yang mukanya nyerupain kayak binatang gitu. Jadi dia punya tanduk gitu, tapi bentuknya perempuan. Jadi emang udah kayak jinnya setengah tua gitu, yang udah menghuni lama di iya banyak, pokoknya aku bilang tuh lagi bergelantungan. Jadi memang karena banyak itu ya, banyak Bener kayak lagi duduk cantik. iya dia padahal di situ tuh udah depannya kantor
pemakaman ya. Ditambah di sini juga suara masjid masih terdengar. Tapi kan emang udah penghuni lama, jadi ya mereka kayak udah slow aja, santai gitu. Aktivitasnya masih cukup aktif di sini. Iya. Padahal nih baru jam-jam Sebenarnya belum ya, malam banget belum. ya. Jam 10 jam 11 masih belum. Di sini juga yang mendesak kita tuh kayak si perempuan-perempuan. Di situ juga tuh ngeliat kayak nyamar jadi pohon gitu di situ. Nggak tahu mungkin. Aku jalan ke sini juga tadi ada yang hitam-hitam gitu kayak nyamar. Aku pikir tempat duduk, soalnya pas aku nyamperin gak ada sama sekali. Makhluknya emang kayak gitu, dia suka nyamar-nyamar karena mungkin juga banyak penduduk, jadi dia kayak udah Kayak berdampingan menyatu, aja. ya, kayak menyatu menjadi kayak kita. Iya. Ya udah hidup dia, hidup kita, ya udah kayak mereka mempunyai dunia juga di sini. Ya aktivitas mereka seperti ini setiap malam gitu. Jadi kalau ada orang yang datang kayak kita, orang yang nggak dikenal, mungkin seperti di sini banyak yang duduk-duduk juga ya. Iya. Banyak banget yang duduk-duduk ngeliat kita gitu. Mungkin kalau yang lebih dalam penglihatannya, bahwa gue kan udah sering banyak berobat jadi ditutup nih penglihatannya, karena gue gak kuat gitu kan, dan emang gak pengen punya sebenarnya. Jadi kalau mungkin gue yang dulu tuh, gue bisa lihat setiap Dia dari duduk jadi bangun. ada yang tiduran gitu kan. Jadi tuh duduk. Lu center ke situ nih, ke pohonnya dulu. Nah, lu centernya ke situ, pohon itu. Lu boleh ke sana nggak? Bener ya. Jadi, kan jeruk purut tuh terkenal sama si pastur. Tapi pasturnya karena udah banyak banget setan-setan kecil yang pada nampakin diri. Dia Pasturnya tuh nggak terlalu menonjol. aktif ya. Nggak terlalu terlihat karena di sini bener-bener si perempuan-perempuan itu banyak Iya, banget. lebih banyak mengkolonisasi, jadi dia bener-bener dia tadi gue nyoba. Jadi kan sebelum kesini tuh gue kayak gue pengen tahu sih siapa sih namanya si pastor itu gitu kan. Terus gue tuh kadang kan dapet visionnya tuh bisikan. Ya kalau bisikan kan kita nggak bisa percaya 100% karena setan tuh bisikan manusia kan. Tapi setiap gue ngomongin itu waktu kita mau bikin video di sini kan gue pasti nggak. Kaget di belakangku ada yang jalan. Aku kaget. Lu center ya sana. Gue tuh nggak lihat, kadang mungkin. Jadi emang di sini tuh itu suka muncul hilang. Gue lihat di situ juga tuh ada yang duduk tadi. Ya namanya pemakaman ya pasti banyak setan ya. Nggak mungkin enggak. Apalagi kan kita kalau ke pemakaman itu cuma seminggu sekali, terkadang mungkin dibersihin. Tapi kita makin lama ngomongin setan, makin mereka pada ngumpul di sini. Terus itu ada kucing tuh. Iya, ada kucing. Nah, ada kucing tuh. Coba kucingnya tuh cuma marahnya ke sini dong, ya kan? Nah, dia ngarahin ke kita. Iya. Sedangkan kita nggak bawa makanan. Nggak ke bawa sini. makanan gue. Kenapa Nah. dia ngeliatin kita? Oke. Tapi nanti kalau misalnya lo dengar suara anjing ya, itu artinya lo di welcome, mungkin kita bisa nangkep itu. Oke, lo lihat orang nggak? Oh ya? Ya. Lari. Kencang. Hawanya lebih tenang. Terus di sini juga yang mengganggu juga agak lebih interaksinya agak sedikit kurang aktif dibanding di sana. Dikarenakan di sini ada makam keramat Habib Salim juga di sini di belakang saya. Terus jadi banyak yang berinteraksi juga yang menengah-menengah ke bawah seperti perempuan-perempuan jahat, namun bukan jahat, jelek, kunti-kunti itu yang berusaha untuk mendekat karena ada suara tokek lagi. Ya itu pertanda si kunti-kunti itu mau berinteraksi dan berusaha untuk notice ada gue dan gue.
Tapi karena di sini ada makam, kayaknya semuanya agak lebih sejuk, tenang. Kayaknya kita bisa ke lokasi selanjutnya aja ya. Nah di sini nih, di sana kan ada sumur ya. Karena sumurnya ada mustika, tapi gue nggak melihat karena nggak bisa ke situ karena kondisi hujan. Tapi yang gue lihat di situ ada kuntilanak yang ya ngayun-ngayun kaki gitu. Matanya kayak ada darah-darah gitu, berdarah dia. Dia ngeliatin ke sini jelas. Tapi gue udah komunikasiin kayak kita kesini cuma mau ngambil gambar aja kok, jadi dia nggak perlu merasa terancam. Terus lo bisa center ke arah sana nggak, lo shoot ke arah lampu. Nah di lampu itu tuh gue ngerasa kayak ada kehadiran pasur gitu. Tapi kita nggak bisa lihat, gue juga cuma bisa ngerasa. Center ke arah sana nggak, lo shoot ke arah lampu. Nah di lampu itu tuh gue ngerasa kayak ada kehadiran pasur gitu. Tapi kita nggak bisa lihat, gue juga cuma bisa ngerasain kalau dia tuh di situ. Tapi dia nggak bawa anjing, gue juga ngerti. Dan dia bentuknya tuh beneran kayak cuma kayak gue gini, berjubah gitu, jubah pasur tapi laki-laki, tinggi, nggak sekitar 185 lah. Rambutnya nggak bule gitu, tapi coklat. Dan mukanya juga seperti manusia normal, mungkin dia nampakin dirinya kayak gitu. Tapi di antara spot yang paling menurut gue angker di sini ya tadi tuh di pohon itu ya, pohon yang ada penunggunya nenek-nenek. Nah di depannya lagi ada pastor yang berdiri, tapi dia nggak mencekam. Justru gue ngerasain yang paling spot paling angker di TPU Curug ini itu yang pohon yang tadi. Untuk energi malam ini yang paling kuat ya. Pasturnya cuman kayak ya ini aja, ngasih lihat ada di situ, tapi dia nggak ganggu kayak gitu, cuman ngeliat aja. Tapi itu gue juga nggak tahu yang beneran pastur itu atau setan yang menjelma seperti pastur. Oke, kita coba jalan lagi aja ke sana, kita ketemu sama Disa ya. Pak Ok, terima kasih ya udah mau jadi narasumber sama-sama. Terima kasih juga Kak Ana sudah mau ikut penelusuran kami kali ini. Banyak informasi juga dari Pak Ok, dan tadi juga Kak Ana udah membantu kita melihat beberapa yang ada di sekitar sini. Oke, kayaknya ya menutup kita malam ini. Terima kasih Pak Ok. Sama-sama. Kak Ana. Salam milenial.